Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 3 April 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ujaran kebencian di media sosial berujung permintaan maaf, Aron Tanamal akui kesalahan. Ujaran kebencian di media sosial makin marak terjadi di Kota Ambon. Kali ini Aron Tanamal menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui sebuah video berdurasi 1 menit 32 detik menyusul komentar kontroversial yang ia tulis di laman Facebook Tribun Ambon. Permintaan maaf ini merupakan buntut dari komentar bermuatan ujaran kebencian yang ditulis Aron pada postingan berita Tribun Ambon berjudul Konvoi Malam Takbiran di Ambon diwarnai aksi pemuda berseragam tentara bawa bendera Palestina. Komentar tersebut dinilai telah menyinggung dan melukai perasaan banyak pihak. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Jen Lukai mengatakan aksi konvoi itu diselenggarakan oleh kelompok organisasi HSMM atau Himpunan Silaturahmi Muslim Maluku dan Yayasan Maluku Merah Putih atau YMMP. Kelompok organisasi ini dipimpin oleh Bakti Utomo alias Tomo. Lanjutnya dengan keberatan dari dua organisasi itu, maka Aron Tanamal dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan permintaan maaf. Dalam video permintaan maaf itu, Aron Tanamal mengakui kesalahannya, ia mengakui menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan akibat komentar miringnya itu. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki maksud untuk menyakiti siapapun. Sebagai bentuk introspeksi, Aron berjanji akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial di masa mendatang. Di akhir pernyataannya, Aron sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya etika dalam bermedia sosial dan dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh ujaran kebencian. Permintaan maaf Aron Tanamal diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial lainnya untuk lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aron Tanamal sebagai pemilik akun Facebook Aron Tanamal ingin menyampaikan permohonan maaf terkait komentar yang saya sehingga menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan banyak orang. Saya menyadari bahwa apa yang saya katakan dalam postingan tersebut tidak pantas dan telah menyinggung banyak pihak, dan itu adalah kesalahan saya dan saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal telah menyampaikan hal tersebut. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi saya sadar bahwa perkataan saya Kerap terjadi kecelakaan truk atau mobil box bermuatan dilarang lintasi tanjakan Pinang Putih Ambon. Truk atau mobil box yang bermuatan barang dilarang melintasi tanjakan Pinang Putih, Negeri HTW Kecil, Kota Ambon. Ini disampaikan melalui papan larangan yang dipasang langsung tepat di tepi jalan tanjakan tersebut. Larangan itu bertuliskan truk atau mobil box bermuatan dilarang lewat, tertanda Pemerintah Negeri HTW Kecil. Salah seorang warga setempat, Farida, mengatakan papan larangan tersebut dipasang lantaran kerap terjadi kecelakaan di area itu. Kecelakaan ini juga didominasi oleh para sopir truk atau mobil box yang bermuatan barang. Karena turunan yang cukup tinggi dan tajam sehingga menyebabkan remblong yang akhirnya sulit dikendalikan para sopir angkot. Diketahui kejadian kecelakaan terakhir di tanjakan Pinang Putih terjadi pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu, di mana sebuah dump truck dengan nomor polisi DE8453MU mengalami kecelakaan di Jalan Pinang Putih. Sopir dump truck seketika meninggal lantaran terjepit rangka depan mobil usai menghantam rumah warga. Sementara kernet dan seorang pengendara yang ditabrak mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunal sampah mengancam keindahan pariwisata di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Perilaku membuang sampah di beberapa titik pada wilayah Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah yang memprihatinkan. Bahkan pemandangan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat pun menjadi pemandangan sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya mengganggu estetika kawasan, tetapi juga mencemari lingkungan yang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di Maluku. Apalagi salah satu wisata di daerah tersebut pernah dinobatkan oleh UNPD PBB pada tahun 1990 sebagai pantai terindah di Indonesia. Penelusuran tribunambon.com, sepanjang jalan dari Negeri Suli hingga Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, ditemukan sebanyak 10 titik daerah pembuangan sampah liar. Sampah tersebut sebagian besar terdiri dari plastik dan sampah residu yang mencemari lingkungan sekitar. Salah satu titik yang paling mengkhawatirkan adalah di jembatan perbatasan antara Negeri Tulehu dan Wai, di mana sampah menumpuk hingga 2 meter lebih di samping jalan utama. Mirisnya, sampah tersebut sudah cukup lama tidak diangkut. Bahkan separuh sampah telah masuk ke laut dan memperburuk lingkungan. Kondisi ini sangat mengganggu pengendara yang melintas serta merusak citra daerah wisata yang menjadi jalur utama bagi wisatawan dan bagi warga yang mau menuju Pulau Seram, Haruku, dan Saparua. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah harusnya sensitif dengan melihat kondisi lingkungan tersebut. Hal ini agar selaras dengan dorongan peningkatan daerah wisata di Maluku. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah mengakui belum bisa menangani masalah sampah yang ada di Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Pasalnya, DLH memiliki keterbatasan anggaran. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Maluku Tengah, Larema Kaimudin. Kaimudin mengatakan akibat keterbatasan anggaran DLH Maluku Tengah pun tidak bisa membuat kebijakan lanjutan untuk menangani sampah di kawasan tersebut. Dijelaskan sebenarnya untuk pengelolaan sampah perbatasan itu pihaknya punya program 3 bulan sekali dan itu sudah dilakukan sejak 2023 tahun lalu. Sementara untuk tahun ini pihaknya sendiri masih belum bisa berbuat apa-apa sebab masih terkendala anggaran.
Puluhan tahun banjirop di Waimolong, negeri itu tanpa penanganan serius pemerintah. Sejak tahun 2000-an hingga kini setiap pasang air laut tinggi, pesisir desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, tepat Dusun Waimolong, puluhan rumah selalu terendam air laut. Hal ini diungkapkan Kepala Pemuda Dusun Waimolong, Desa Hitu, Maluku Tengah, Rahman Wali, saat ditemui tribunambon.com Rabu 2 April 2025. Menurutnya kondisi ini semakin diperparah dengan hancurnya talut tanpa ada penanganan dari pemerintah. Warga di daerah tersebut juga telah melakukan antisipasi dengan bahan seadanya, namun kondisi tersebut tak bertahan lama. Dirinya kecewa sebab hingga kini tak ada penanganan khusus dari pemerintah. Kepala Pemuda Dusun Waimolong berharap kepemimpinan baru di Maluku Tengah dapat segera mengantisipasi hal tersebut. Jalan lintas Bula Air Nanang rusak dan bergelombang, pengendara harus berhati-hati. Jalan rusak dan bergelombang banyak ditemukan di sejumlah ruas jalan lintas Bula Air Nanang, Kabupaten Seram bagian timur. Kondisi ini tentu saja mengancam keselamatan para pengendara. Pantauan tribunambon.com di salah satu jalan Kecamatan Telukwaru, Rabu 2 April 2025, berbagai jenis gelombang dan lubang tersebar dengan ukuran bervariasi. Padahal kondisi aspal masih terbilang sangat bagus. Terbilang sangat baru. Kondisi ini juga akan diperparah bila pengendara melaju di malam hari. Pasalnya sepanjang jalan itu tidak disediakan lampu penerangan jalan. Selain di area jembatan, salah satu pengendara yang hendak menuju ke Bula, Rahmat, mengaku setiap pengendara yang baru pertama kali melewati area itu kerap mengalami kecelakaan lantaran kondisi jalan yang bergelombang. Dikatakan jalan tersebut menjadi jalur utama yang dilalui masyarakat biasa hingga para pejabat di SBT. Tapi sangat disayangkan, pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kewajiban itu justru terkesan membiarkan kondisi tersebut terjadi. Ia mewakili semua pengguna jalan berharap agar kondisi jalan lintas Bula Air Nanang di Kabupaten Seram bagian timur ini segera diselesaikan sebelum terjadi kecelakaan yang lebih parah.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 3 April 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.